يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة الناهم يا ربي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا ربي واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنت الفتوح والمنوح الرسوح توبة النصوح بحق سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والعباد أجمعين خاصة إلى جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والفقهاء في الدين وجميع تفسير محدث المصنف في الكتب التي تعلمنا وعلمنا بها وثم المرحومين المرحومات أهل مجلس تعليم الصلاة الموردية جميعا syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengajian kita halaman 7 baris kedua dari bawah ya. Ya ayuhan nasu itu. Ya, silakan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatimi lima sabaq an-nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ya ayuhan nasu, wahai manusia. Ini Allah nggak bilang orang beriman, tapi memanggilnya dalam ayat kita ini, ya ayuhan nasu, wahai manusia. Ai ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah. Atau maksudnya ini ya ayyuhal Yahudi, wahai orang Yahudi. Apa? Untuk apa Allah memanggil manusia itu? U'budu rabbakum. U'budu, beribadahlah engkau. Rabbakum, akan Tuhan kalian. Jadi bukan u'budullah di sini, tapi u'budu rabbakum. Karena Rabbun itu artinya pemelihara, perawat, pemilik. Ya, dalam bahasa Arab itu Rabbun kayak misalnya nih, boleh juga nanti MC kalau bicara misalnya menjadi MC Bapak Haji Budi Setiawan selaku Rabbul Bait. Itu Rabbul itu maknanya sahibul, pemilik rumah, sahibul bait. Rabbul Bait yang memiliki rumah. Kalau Rabbul Alamin yang memiliki alam, yaitu Allah. Kenapa dibilang Rabbu itu memiliki? Karena dia ngerawat. Alam ini dirawat sama Allah. Makanya sang guru itu namanya murabbi. Guru namanya murabbi. Sering kita sebutkan al-mukarram murabbi ruhi, perawat ruh saya. Jadi dirawatin. Ya, murabbi. Makanya murabbi dengan mu'alim beda.
Pendidik dan pengajar beda. Kalau pendidik, kapanpun dan dimanapun dia akan mendidik kita. Waktu makan, waktu tidur, waktu mandi. Makanya orang tua itu, ya, kita bilang murabbi. Kenapa? Dalam doanya kan Allah ajarkan, ya. Allahumma arham walidina kama robbayani. Nah, robbayani yang telah merawat kami, telah merawat diriku, shaghira di waktu. Kenapa? Karena orang tua yang ngedidik kita. Masuk rumah kaki kanan, masuk assalamualaikum. Kapanpun dan dimanapun, tidak terikat oleh waktu dan ruang. Kalau pengajar, ya, kayak saya nih, ini pas di sini doang. Tapi di luar pengajian saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ada orang mabuk, saya mau kata apa? Ada orang duduknya salah, saya mau kata apa? Orang mau sholat, kagak sholat, saya mau kata apa? Nggak bisa saya mendidik di luar. Makanya nggak bisa dibilang murabi. Karena yang namanya murabi itu kapanpun dan dimanapun dia akan memberikan didikan. Nah, sehingga bahasanya dalam ayat ini Al-Quran, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia, sembahlah rabbakum, kepada yang mendidik kalian, yang merawat kalian. Kita ini dirawatin sama Allah. Kalau nggak ada Allah, dari kecil kita nggak ada hidup, ya. Kita waktu bayi lahir keceprot, nggak bisa kita makan tahu biar kita empuk, harus air susu ibu. Dan dilalahnya Allah siapkan air susu ibu kita. Bayi ada yang orang buang di mana aja, pasti ketemu. Ada yang nemuin, ada yang nyelamatin. Kalau bukan perawatan Allah, kita nggak hidup. Ya untung saja orang tua kita Allah kasih sayang, Allah kasih cinta kepada kita, sehingga kita digedein, dirawatin. Kita dibela-belain sama orang tua kita. Sengaja nggak bayar listrik, yang penting anak nyusu dulu. Sengaja dia kagak ngerokok, yang penting anak susunya, jangan sampai nangis kalau malam. Itu kenapa orang tua kita bisa begitu? Ya karena punya sifat rahim. Karena apa? Allah yang suruh. Kalau bukan karena rawatan Allah, orang tua kita nggak begitu sama kita. Yang kecil nyusahin, tiap hari, tiap saat kita nyusahin ibu kita. Orang kalau disusahin tiap hari kesel juga. Tapi kenapa kalau sama anak kagak? Orang kencing, jangankan di pangkuan kita, di depan rumah kita, suwe nih orang kencing sembarangan. Karena orang, coba kalau anak sendiri, jangankan kencing, berak di pangkuan kita masih senyum, orang tua. Kenapa? Ya karena memang Allah murabbi, ya Allah yang rawat kita. Jadi kita sama anak, hawanya seneng aja. Pagi-pagi kita bau iler, bau jigong, diciumin sama orang tua kita, sedep baunya. Kita waktu kecil. Kenapa? Anak sendiri, padahal mau bau. Tapi kenapa kok bisa sedep dicium orang tua? Allah konsep kita orang tua dibikin kayak gitu sama anak. Kenapa? Ya berarti Allah hakikatnya yang murabbi. Allah yang ngerawat kita. Makanya kalau kita kagak berbakti sama orang tua kita, atau setidak-tidaknya tidak mendoakan orang tua kita, yaitu salah. Karena sebabnya kita ada, sebabnya kita bisa hidup sekarang, itu memang Allah hakikatnya. Tetapi itu ada perantara orang tua yang Allah titipkan cintanya Allah kepada kita melalui cintanya orang tua kepada kita, sehingga kita bisa besar kayak begini. Nah itu namanya Rabbu. Jadi Allah nggak minta sembahlah Allah, enggak. Tapi Allah berbicara kepada manusia, wahai manusia yang masih punya otak waras, sembahlah orang yang merawat kamu, zat yang merawat kamu, zat yang memelihara kamu dan seluruh alam ini. Pantas Allah ngomong begitu. Makanya bukan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau orang beriman udah pasti udah kenal. Tapi ya ayuhan nas, wahai manusia. Gitu. Jadi bahasanya nggak Allah. Diingatkan, dipikirkan kita untuk ya menyembah yang pantas. Jadi masa Allah yang merawat kita, Allah yang memberi kita ini dan itu segala macam, kita nyembahnya bukan Allahnya. Ya kan logikanya gimana itu? Ya, nggak tahu terima kasihnya. Gitu.
Nah, makanya Allah bahasakan begini. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Ay wahidu bil ibadah. Esakan Allah dengan beribadah. Jadi kalau kita beribadah hanya kepada Allah saja. Apa itu mana ma'bud? Ya, yang kita sembah, yang kita turutin. Jadi Allahu ma'bud, yang kita sembah, yang kita turutin kemauannya, itu namanya al-ma'bud. Yang kita berupaya untuk dekatnya, pengen punya, itu namanya ma'bud. Kita pengen punya Allah, itu namanya ma'bud. Berarti Allah ma'bud. Kalau kita pengen punya duit, berarti duit ma'bud kita. Karena kita berbuat, bertindak, berperilaku, ya karena untuk apa? Untuk mendapatkan duit tadi. Berarti kita hambanya duit. Begitu. Ya. Jadi wahidu, esakan, ya, bikin tauhid bil ibadah, dengan beribadah. Jadi apapun yang kita lakukan ini untuk ibadah kepada Allah. Kerja kita konsepnya ibadah. Ya. Kalau kita kan kerja kita konsepnya apa? Nyelamatin perut. Bukan ibadah. Padahal dalam Islam diajarin makan aja ibadah. Saking makan ibadah, kalau bisa sebelum makan kita apa? Wudu dulu. Senggangganya kalau nggak wudu doa. Ya. Ada yang tahu doa makan apa? Masya Allah, bertahun-tahun makan. Alhamdulillahilladzi barik lana fima razaqtana. Kalau lapar ingat ya. Nah, ibadah itu, terima kasih ya Allah, kita dihadapkan. Saking ibadahnya, makanya di Islam diajarkan kalau bisa cari makanan yang halal. Kenapa? Karena makan kita ibadah. Gak boleh sembarangan, makan yang haram kita beri juga. Jadi makan aja ibadah. Kalau di Islam, kalau makan hanya cari kenyang, hanya nyambung hidup, kebo juga begitu. Bahkan kebo nggak pusing cari kerjaan. Hah? Iya, kebo begitu. Kebo nggak pusing, tapi gede aja badannya. Emang kebo pegawai punya kantor? Kagak, gede aja badannya. Dia kata ayam di kandang, kagak keluar nyari makan. Emang makhluk hidup Allah jamin, Allah yang ngerawat. Hidup aja tuh ayam, ada aja orang yang ngasih makanan. Malah di kandang, ya. Nasi sisa majikannya, jadi embat juga. Ada masih baru, belum basi, daripada basi dibuang, kasih ayam. Ayam di kandang. Lah kita kan bebas banget, masih ketakutan nggak nemu rizki, pusing. Ya kenapa? Ya karena kita nggak ma'bud ke Allah. Gitu. Kalau Allah udah katakan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum, ya, yang telah menciptakan kamu. Jadi kita diajak mikir, Allah yang sudah nyiptain kamu, pantes dong kau beribadah kepada Allah. Makanya Allah bahasanya gini, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Gitu. Kan kebangetan banget. Ya, kita udah tahu, udah sadar ada yang menciptakan kita, tapi kita menyembah sesuatu yang kita ciptakan. Kan nggak normal otaknya kalau begitu. Nyembah batu kita yang bikin. Patung. Kan lucu. Ya. Allah yang ciptakan kita. Enggak, itu kan hasil apa? Hubungan antara orang tua kita. Coba kalau bukan Allah yang ciptakan, dari mana air mani kita nggak pernah tahu jalur ke rahim, tapi bisa sampai. Itu petunjuk dari Allah. Ya.
Sampai dokter sendiri, ini kalau bukan campur tangan Tuhan, nggak bakal mungkin bisa begini. Dari mana air mani tahu jalurnya, bisa bertemu dengan sel telur atau indung telur, bisa jadi janin, bisa jadi kita. Itu dokter yang sekolahnya bertahun-tahun, ujung-ujungnya apa? Beriman kepada Allah, memang Allah yang nyiptain. Padahal ada sekian ribu atau miliar ya air mani itu ya, tapi yang jadi cuma satu. Prosesnya banyak. Dipilih cuma satu yang sampai ke indung telur. Berarti kita ini hasil pilihan Allah. Kenapa bukan saudara mani kita yang lain yang jadi kita? Kenapa kita? Berarti kita makhluk pilihan. Yang nggak benar, yang nggak baik-baik disisirkan, disingkirkan. Yang jadi cuma satu. Itu kan hasil penelitian itu. Ya, hasil penelitian. Orang yang sekolah itu berapa duit dia ngabisin sekolah untuk dapetin itu semua. Nah, kita alhamdulillah sudah dikasih tahu sama Al-Quran. Makanya ini Al-Quran ini bukan untuk Islam doang, buat orang Islam doang, bukan. Siapapun yang kategori manusia silakan pakai ini Al-Quran gitu untuk pedoman hidup kamu gitu. Karena ini memang untuk manusia Al-Quran ini gitu. Siapa aja boleh silakan pakai. Bahkan orang Majusi aja yang tidak percaya Tuhan, Kristen bukan, Yahudi bukan gitu, itu dia meyakini kalau baca Quran ya itu bisa bikin sehat badannya. Makanya belajar dia baca Quran, baca aja malam-malam. Dia untuk terapi, untuk kesehatan. Nah, bahkan orang Yahudi punya kitab Taurat sendiri. Tapi kalau untuk sukses, bacanya Al-Quran. Pengen hoki nih, ya, sekolahnya biar pinter, biar apa? Itu terapinya. Baca Al-Quran. Padahal dia Yahudi, dia nggak mau masuk Islam. Ada. Siapa itu? Saksinya Bapak Profesor B.J. Habibie itu, temannya yang Yahudi. Kenapa dia bisa pinter? Kenapa dia bisa jenius? Kata Yahudi ditanyain, apa rahasianya? Nggak mau jawab aja. Ujung-ujungnya mendesak juga, didesak terus sama B.J. Habibie di Jerman itu. Kenapa engkau bisa pinter, bisa ini? Itu selalu ditanyakan sama B.J. Habibie. Jawaban temannya apa terakhir? Nih, gua kasih tahu. Gua baca Al-Quran. Aku lu buat Islam, emang sampai sekarang gue gak Islam, tapi dia meyakini Al-Quran itu hoki buat dia, bikin dia cerdas. Kita ada Al-Quran lari, dimana ada pengajian juga mundur. Kalau Al-Quran mah ramenya awal doang pembukaan, pas udah besoknya mundur teratur, sepi lagi yang ngaji Quran. Oh iya, semangatnya pas punya Quran baru, besokannya nggak dibaca lagi Al-Quran. Bulan Ramadan dibaca, tanggal 15 saya kesonoin kendor. Karena apa? Mau deket Lebaran. Target 3 kali hatam. 1,5. Setengahnya terseok-seok. Nah, makanya Al-Quran ini Allah katakan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Nasaman minan nutfati, dalam bentuk dari nutfah, air mani. Walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kamu, orang sebelum kamu juga. Jadi nggak ada itu kausalitas. Kita ini ada karena orang tua kita ada, orang tua kita ada karena orang tuanya ada. Terus mau kapan sampai berhenti? Makanya Allah katakan diri kamu dan orang-orang sebelum kamu. Itu. Allah yang ciptakan, semua sama. Nah, ini ajaran Islam ya, yang membuat kita ini bisa mulia. Ya, kalau kita kembali kepada Allah, tauhid dan beriman kepada Allah yang ngurusin kita, Allah yang ngerawatin kita, aman mestinya. Makanya kata Ibnu Athaillah tuh dalam hikamnya begini tuh. In aratta
ayyakuna izzan la yafna fala tasta'izza bi'izzin yafna. Jika engkau menginginkan kemuliaan yang tiada habisnya, maka janganlah mencari dengan kemuliaan yang ada habisnya. Jadi kalau kita nih, ya kita kan manusia ya, khuliqal insanu dha'ifa. Kita ini manusia diciptakan memang lemah. Karena kelemahan kita ini, kita sadar kita ini lemah, tetapi anehnya kita sadar kita lemah, tapi kita nggak mau dilemahin orang. Orang nggak mau mencibir kita. Miskin lo, payah lo. Kita nggak diorangin, terhina kita, ya, tersinggung kita. Kenapa? Orang nggak menghargai kita. Jadi banyak orang mencari kehormatannya, mencari kemuliaannya dengan sesuatu apa? Wah, kalau punya duit, lo liatin gua, lo pada cium tangan sama gua lo, manggil gua sekarang nggak main bud aja, depannya ada bosnya. Marahnya si bud, mana lu bud? Sekarang si bos, ada depannya. Ya. Gua jadi ustad, dihina, orang manggil gua singkat banget. Tat, mana tat? Wah, gua mau cari ilmu, gua mau ke Hadramut, kemana lagi gua mau cari ilmu. Udeng-udeng gua mau gua gedein. Biar orang manggil gua agak panjangan dikit. Ustaz. Pangkat dia cari. Dihabiskan waktu, tenaga, pikiran untuk mencari kemuliaan itu. Ternyata biar kata rumah kita penuh dengan harta, ya, datang ke rumah kita itu harta. Tapi kan harta perlu diketahui, harta juga bisa datang begitu kepada kita, pun juga harta bisa ninggalkan kita. Datang gampang, juga ninggal juga gampang. Mau pakai kemuliaan, pakai sesuatu itu. Sampai kita kagak sholat, nyari duit sampai gitu-gitu amat. Biar kita pengen dimuliain orang. Iya, dimuliain orang. Taruh kita punya harta, dimuliain orang, dihormatin orang, dihargain orang sekampung. Tetapi emang nggak ada orang yang mencibir kita? Ada juga. Ngepet tuh dia. Ya Allah. Kemuliaan dari mana? Kalau masih ada yang mencibir. Ada juga orang berupaya pengen merampok. Ada juga orang berupaya pengen mengambil. Jabatan juga begitu. Mau pakai kemuliaan apa? Jadi janganlah kita mencari kemuliaan pada sesuatu yang tidak kekal. Makanya bersandar kepada Allah, gitu. Allah itu dalam Al-Quran apa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'u mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Allah itu yang bisa memberikan kerajaan kepada siapapun yang Allah kehendaki, bisa mencabut kerajaan siapapun yang Allah kehendaki, bisa memberi kemuliaan, bisa menghinakan seseorang kepada siapapun yang Allah kehendaki. Karena apa? Di tangan Allah lah semua kebaikan. Allah yang maha mampu. Nah, kenapa kita mencari bukannya Allah? Lihat orang-orang dulu, begitu kagumnya orang-orang Romawi kepada khalifah, pada Islam. Ini Islam kok luar biasa hebatnya. Katanya rajanya namanya Umar bin Khattab. Dia pengen temu rajanya. Dia pengen lihat kerajaannya kayak apa. Sampai Islam kok menyebar begitu banyak. Pasukannya selalu kian hari makin bertambah. Ini kehebatannya apa ini? Kita aja yang punya kekayaan, harta segala macam melimpah. Negeri kita banyak, bayar upetinya mahal-mahal. Kok malah makin berkurang, kok makin kendor, kok ketakutan dengan kekuatan Islam itu. Kayak apa kerajaan Islam itu? Ditemuinlah, diutuslah namanya Rustam itu, dia nemuin Sayyidina Umar bin Khattab. Mana kerajaannya? Raja kamu mana? Itu Pak, di Gangono. Istananya mana istananya? Istana apaan sih itu? Rumahnya raja. Itu rumah raja. Iya. Dilihat kerajaannya, rumahnya biasa aja, boro-boro gerbang, pintu kagak punya,
Tapi itu Sayyidina Umar kan pakai hordeng. Hordeng doang. Ya apa mau dicuri? Barang kagak ada. Ini kerajaannya. Tapi kan Islam kan sampai ke Andalusia kemana? Rajanya begini doang. Iya. Terus rajanya mana? Nggak ada di rumah. Di mana? Di samping. Ngapain? Lagi istirahat. Kok nggak dijagain rajanya? Kagak, lihat aja. Lagi tidur di biasa di mana? Di tanah, ngadem di bawah pohon. Bangun ininya banyak tanahnya. Ya Allah, raja begini. Nggak dikawal ketat. Makanya kagum, hebat. Apa kata Rustam? Tapi dalam bahasa Arab, adalta, sarahta. Karena kamu adil, maka kau bisa istirahat. Jadi karena Sayyidina Umar itu rajanya nggak zalim, ya khalifah yang nggak zalim, nggak ini, jadi enak, nggak ada takut-takutnya diancam sama orang, nggak perlu pengawalan, nggak apa, orang dia nggak jahat sama orang. Ya adalta, sarihta, karena kau adil kamu itu. Apa kata Sayyidina Umar? Tidak, aku ini mulia karena Allah yang memberikan kemuliaan, dan karena kami hanya meminta kemuliaan dari Allah. Coba, ya kita hari ini bagaimana? Kita selalu bertambah pecah belah kita antar sesama umat, padahal Islam sudah nyatuin kita. Kita selalu merasa lemah, padahal Islam sudah menguatkan kita dengan ajaran-ajarannya. Kita selalu ya melihat kehebatan orang-orang sana yang di luar Islam, dan kita melihat diri kita sendiri selalu terasa apa? Lemah dan kurang. Kenapa kita kayak begitu? Nah itu tadi, karena kita bersandar kepada sesuatu yang lemah. Kita meminta kemuliaan, ya. Udah ada kita dekat sama dekat sama Donald Trump. Kayaknya enak nih dia nih. Nah, bersandar kepada manusia. Ya, biar kata dia negara adidaya segala macam. Ya, lemah kita itu. Jadi kita akan selalu melihat, memuji kehebatan orang-orang kafir. Kita tidak pernah melihat potensi kita. Kalau kita ini masih punya Allah, ya kita nggak takut. Nah itu bedanya, ya kita dengan orang-orang di zaman sahabat. Kenapa? Ya imannya mereka kuat, bangga dengan Islamnya. Nah kalau kita kan, ya masih suka memuji orang-orang non-Muslim. Kita melihat diri kita ini hina. Pada kata Allah apa? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan engkau ini merasa hina, jangan engkau ini merasa sedih atau bersedih. Wa antumul a'launa, padahal kau adalah a'laun, tinggi. Ya, in kuntum mu'minin, jika beriman. Nah, jadi makanya kita ibadah suka kendor, kita masih suka terpengaruh ya dengan dompet. Kalau dompet lagi lecek kagak ada isinya, muka ikut lecek. Ngaruh. Iya. Beda sama orang dulu, imannya kuat, selalu bercahaya, selalu berwibawa. Mati kami nggak takutan, itu urusan mati, urusan Allah. Karena kami yakin Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Itu ajaran Islam. Jadi nggak takut kematian. Oh kita kan Masya Allah, ini besok nih ada karyawan dikurangin ini 5 orang. Ya udah kepikiran kita, jangan-jangan gua itu. Hah? Sudah menganggap itu adalah suatu kematiannya. Nggak mikir Allah dulu, nggak. Udah tenang kalau masih ada Allah. Nggak apa-apa, kalau nggak ada duit. Nggak bisa kita begitu. Omongan begitu ya omongan doang, tapi nggak nancep di hati kita. Ya. Buktinya apa? Ibadahnya kendor. Ya, orang kalau imannya mantap, ibadahnya mantap. Gitu. Makin yakin kepada Allah. Makanya nih ayat kita ini mengingatkan kita, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ai ansha'ahum, yaitu menghidupkan mereka, walam yakunu syai'an, padahal dulu mereka itu semua juga lam yakunu, tidak ada syai'an, sesuatu. Jadi belum bisa disebut sesuatu. Ya, manusia itu dulu belum bisa disebut sesuatu. Walam yakun syai'am madhkura, sesuatu yang untuk disebut nggak ada, tapi Allah adakan. Ya.
Masa iya Allah sudah mengadakan kita, sudah menciptakan kita, Allah biarkan begitu saja? Tidak. Makanya Allah tanyakan, ayah sabul insanu ayatruka sudah. Apakah mengira manusia akan dibiarkan begitu saja? Enggak. Allah nggak bakalan biarin kita begitu saja. Apalagi buat penyembah-penyembahnya, nggak bakalan Allah sia-siakan. Ya, oh, Allah bakal muliain. Nah, tapi itu tadi ya, kalau kita bersandar kepada selain Allah, ya, nah kita nggak bakal dapat kemuliaan. Selamanya kita kemerungsung, ya, selamanya kita kemerungsung. Kalau memang duit yang jadi ma'bud kita, yang kita sembah adalah duit, yang kita cari, yang kita upayakan, pikiran kita, hati kita ada pada duit, ya, sebagaimana Allah katakan, ya, alaihissallahu bikafin abdahu. Bukankah Allah yang sudah mencukupi hambanya? Wa yukhawifunahu billadzina min duni, dan Allah, ya, dan mereka itu akan ditakutkan oleh selain Allah. Jadi kalau kita beribadah kepada duit, kita bakal ditakutin sama duit kita. Karena duit nanti gua ngancem dia, ntar gua pergi nih. Kata duit, oh yo please. Jabatan, ditakut-takutin kita. Kalau kita dari awalnya beribadah, mencari, ya, dengan jabatan kita bakal ditakut-takutin sama jabatan kita. Jabatan terancam, ketakutan kita. Tapi kalau kita merasa cukup dengan Allah, gak ada yang bisa menakutkan kita. Diancam miskin, ya, pecat Pak, daripada saya nggak sholat di sini, buat apaan gue kerja nggak boleh sholat di sini? Berhenti Pak, nggak takut, kagak takut. Oh, orang dulu hebat-hebat, sekarang mah please Pak, ya Allah Pak, anak saya Pak 5 Pak, mana nomor 3 makannya banyak Pak, ya Allah. Nah, kita mengemis-kemis, kagak ada kemuliaannya kita. Jadi orang nggak bakalan takut niat kita. Hah? Oh. Ya, saya nih biar kata ustadz kampung, ustadz recehan, kalau waktunya ngajar, nerima undangan kan kadang saya tolak. Maaf, saya nggak bisa, saya ngajar. Jadi orang mengundang saya tuh bingung, berapa sih amplopnya? Wah. Coba kalau gampangan, kasih aja cepet. Biasanya gocap orang-orang mah. Wah, ilah. Itu gue cepet, itu Yasin plus tahlil itu. Enggak, iya. Kalau ngasih gocap, tahlil doang, itu pun singkat. Diremehin kita. Kenapa? Ya karena kita ma'budnya apa? Ya duit, asal dapat duit kelar udah. Gitu. Nah, jadi begitulah kalau kita cari kemuliaan pada Allah, nanti ya kita akan dimuliakan dan kemuliaan itu akan abadi. Tetapi kita mencari kemuliaan pada selain Allah, kita akan ditakutkan oleh selain Allah itu tadi. Bakal terus dihantui. Makanya Allah tuh bukan ngomong bakal orang Islam doang, ya ayuhal muslimin, enggak, ya ayuhal mu'min, enggak, tapi ya ayuhan nas, disadarkan kita. La'allakum tattaqun, agar kalian semua tattaqun, ya, menjadi orang yang bertakwa. Artinya apa? Ai litattaqu sukhta, biar tercegah daripada as-sukhta, murkanya Allah, wal azaba, dan azab bi ibadatihi, dengan beribadah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fil akhirah wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin.